saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Shalom. Apa kabar? Luar biasa dahsyat ya. Puji Tuhan, kami senang sekali bisa berada di tengah-tengah ibadah raya pada pagi hari ini. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Christian Tobing dan Ibu Gembala, dan seluruh pelayan, pekerja, dan seluruh jemaat Gereja Tuhan GBDI House of Shalom ya. Kami senang dengan sambutannya dan undangannya untuk kami bisa melayani di tempat ini. Tadi waktu ada lagu TWC Ministry yang nomor 10 ya, inilah aku tulislah aku, saya sempat ikut menyanyikan ya. Jadi itu lagu yang betul-betul Roh Kudus taruh di hati saya. Dalam satu perenungan, Roh Kudus bertanya kepada saya seperti ini: kalau selama ini kau melayani aku karena kau melihat manifestasi dari pekerjaan rohku di tengah-tengah pelayananmu dan kau bersuka cita, tapi suatu hari apabila engkau memberitakan Injilku dan tidak ada satu orang pun yang meresponi Injil yang kau beritakan, apakah engkau masih mau memberitakan Injilku? Itu sebuah pertanyaan yang waktu itu saya terguncang. Saya bingung juga jawabnya, hanya bisa menangis dan berkata, Tuhan, aku tetap mau memberitakan Injil ini sekalipun tidak ada orang yang mau meresponi pemberitaan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu itu. Nah, ketika itu tiba-tiba saya dapat lirik-lirik lagu dan dapat melodinya. Jadi kalau bisa ini Hengki siapkan lagi ya gitarnya, saya coba nyanyikan sekali lagi. Saya jarang menyanyikan lagu yang saya ciptakan sendiri, saudara. Jadi karena tim sering menyanyikan, kali ini saya tergerak, saya pengen nyanyikan sekali lagi buat saudara supaya bisa menjadi kekuatan kita untuk punya hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Barang siapa yang mengasihi Tuhan, itu dikatakan dia pasti mau untuk memegang perintahnya dan melakukannya. Ya, dikatakan di Yohanes 14 ayat 21, yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi kita mudah sekali berkata, Tuhan aku mengasihimu. Tapi sebetulnya di Yohanes 14 sudah diperkatakan, orang yang mengasihi aku itu ya harus sungguh-sungguh memegang perintahnya Tuhan Yesus dan melakukannya. Kalau kita belum taat melakukan perintah Tuhan, apakah kita layak disebut mengasihi Tuhan? Itu sebuah perenungan untuk kita semuanya. Dan siap ya, tadi kuncinya apa? C ya. Menetapkan aku untuk pergi cari saksimu, betapa ku bersyukur selalu.
Jadi sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tapi sebelum itu saudara, nanti kita akan bagikan souvenir penyekat Alkitab TWC Ministry ya. TWC itu singkatan dari The Wonderful Counselor Ministry. Apa itu The Wonderful Counselor? Itu di Yesaya pasal 9, gelar dari Tuhan Yesus salah satu disebut penasihat ajaib ya. Jadi kita terinspirasi dari nama penasihat ajaib, bahasa Inggrisnya The Wonderful Counselor. Nah, kita punya 7 visi misi yang Tuhan taruh di hati kita. Nanti Bapak Saudara sebelum ibadah selesai akan dibagikan ya, jadi jangan buru-buru pulang. Tapi saya akan sebutkan satu saja, satu dari 7 visi yang Tuhan taruh di hati kita untuk melayani Tuhan, yaitu mengobarkan api kebangunan rohani di akhir zaman. Kenapa kobaran api kebangunan rohani itu sangat penting ya saudara? Karena kalau gereja Tuhan kehilangan api kebangunan rohani, maka tidak ada lagi kehidupan rohani yang menyala-nyala bagi Tuhan Yesus. Kalau nggak ada api kebangunan rohani, maka nyala cinta mula-mula kita kepada Tuhan Yesus juga akan memudar. Yang ketiga, kehidupan doa orang percaya menjadi padam. Kemudian kesetiaan ikut Tuhan juga menurun. Komitmen hidup kudus juga pasti memudar. Dan yang paling berbahaya adalah kalau nggak ada api kebangunan rohani atas sebuah gereja, atas kehidupan orang percaya, jemaat Tuhan. Kalau tidak ada api kebangunan rohani, tidak akan ada kebangkitan penginjilan atas jiwa-jiwa yang terhilang. Injil tidak akan diberitakan sampai ke ujung dunia. Ya, jadi Bapak Saudara, penting untuk kita mengobarkan api kebangunan rohani. Itu nggak bisa dikobarkan dari diri sendiri, tapi oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita rindu dan meminta Roh Kudus untuk kembali membakar hati kita, dipenuhi dengan rohnya yang ditempatkan dengan cemburu di setiap hati kita, maka api itu akan mulai menyala. Amin Bapak Saudara. Nah, kita menyadari Bapak Saudara ya, gereja Tuhan itu harus kembali kepada pengajaran kebenaran firman Tuhan. Itu penting sekali Bapak Saudara. Oleh sebab itu saya mendorong Bapak Saudara, nanti setelah selesai ibadah, semua punya handphone, punya sosmed, sosial medianya masing-masing. Kalau di YouTube Anda bisa ketik nanti TWC Ministry. Ya, ketik saja TWC Ministry, jangan lupa di subscribe. Kenapa? Karena kalau ada khotbah-khotbah, kesaksian-kesaksian yang penting bisa menggugah iman Anda, memperkuat sendi-sendi rohani Anda akan terima notifikasinya. Nah, ada beberapa khotbah-khotbah pengajaran dan penginjilan yang sangat penting. Saya sangat mendorong Bapak Saudara nanti bisa dengarkan karena sudah diupload di YouTube-nya TWC Ministry. Jadi fleksibel waktunya, mau sambil masak bisa, ketika siang ya, daripada tidur atau mungkin ngapain yang kurang bermanfaat bisa dengerin khotbahnya. Beberapa judul yang saya dorong untuk Anda mau dengarkan dan belajar bersama-sama. Yang pertama adalah judul khotbah pengajaran, dosakah aku bila tidak memberitakan Injil? Ya, tadi saya minta tolong untuk dia munculkan ya. Kemudian judul khotbah berikutnya adalah Tetelestai, misi Tuhan dengan cinta yang tak terhitung, dengan pengorbanan dan ketulusan yang tak ternilai harganya. Itu Tetelestai ya. Kemudian ada judul khotbah yang dalam bahasa Yunaninya itu dikatakan dikaios, kata lepo ermos. Itu artinya begini, orang benar yang ditinggalkan Tuhan di padang gurun. Nah, kita seringkali kan cuma dengar khotbahnya, ya Tuhan tinggalkan 99 domba atau orang benar di padang gurun demi mencari satu domba yang terhilang dan tersesat. Kan seringnya dikhotbahkan itu. Dan kali ini pengajaran ini menyoroti, loh kenapa kok 99 orang benar itu sengaja ditinggalkan Tuhan di padang gurun, bukan di padang rumput. Kalau dibaringkan di padang rumput semua orang mau. Tapi kenapa 99 domba atau 99 orang benar ini ditinggal Tuhan di padang gurun? Nah, Anda perlu belajar juga. Kemudian ada khotbah dengan judul Epikemai Anangke Yunggalisu. Ini bahasa Yunani juga, yang artinya begini, memberitakan Injil adalah satu keharusan bagiku. Ini Rasul Paulus di 1 Korintus 9 ayat 16 berkata begini, dalam memberitakan Injil itu bukan soal aku memegahkan diri, karena bagiku beritakan Injil itu satu keharusan. Kemudian ditambahin sama Rasul Paulus,
celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Wah, ini luar biasa banget. Nah, Anda harus belajar kenapa Saulus, seorang penjahat, tukang bunuh orang-orang Kristen, pengikut Kristus, ditangkap, dibunuh, dipenjara, disiksa. Tapi ketika ketemu Tuhan Yesus, kok dia bisa berseru dan berkata, celaka kalau aku nggak beritakan Injil. Anda harus belajar. Ini penting sekali. Kemudian ada tema khotbah dengan judul pengajarannya Ginosko, Epiginosko, Euangelizo. Ini juga penting karena memberitakan Injil itu ternyata bisa melalui experimental knowledge dan revelation knowledge. Anda perlu belajar, saudara. Dan ada waktu kami diundang pelayanan di bulan Natal, itu khotbah pengajaran yang berjudul Proto Evangelium and the First Noel. Ini penting sekali. Proto Evangelium itu sebetulnya rencana Allah, rencana penyelamatan manusia yang dikerjakan oleh Allah itu. Natal pertama kali itu terjadi sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Anda nggak pernah dengar kan? Ini penting untuk Anda belajar. Ya, jadi nanti dengarkan itu, Bapak Saudara, Anda akan bertumbuh imannya. Karena firman Tuhan itu kekuatan, firman Tuhan itu senjata, ya, dan perisai hidup kita. Kalau kita nggak pernah mau belajar, kita akan mudah diombang-ambingkan oleh arus dunia ini, dan ajaran sesat begitu banyak menyusup, Pak, di akhir zaman, ya. Jadi ibadah kita hari ini pasti berbeda dari biasanya, Bapak Saudara. Saya berharap jemaat di tempat ini lebih sabar, ya, karena orang sabar, orang dunia aja tahu punya prinsip apa. Orang sabar disayang Tuhan, gitu ya. Jadi saya berharap Bapak Saudara juga sabar dan betah untuk mendengarkan firman pengajaran pada pagi hari ini. Nggak apa-apa kita lembur dikit, telat dikit, nanti Tuhan yang bayar upahnya. Amin. Daripada kita ibadah itu buru-buru, Bapak Saudara. Aku maunya dengar khotbah yang singkat, kalau bisa 15 menit, 30 menit, untuk apa? Yang hanya bisa bikin Anda tertawa, habis itu pulang merana lagi, meradang lagi, jiwanya masih haus, rohnya masih lapar, tidak bisa dipenuhi kehausan dan rasa laparmu itu hanya dengan khotbah motivasi, khotbah yang bikin tertawa sampai kepingkel-pingkel, habis itu ya sedih lagi, masalahmu tetap ada. Tapi kalau Anda mendengarkan pengajaran firman Tuhan, itu akan menyayat sumsum dan tulang Anda, dipisahkan oleh firman Allah itu, sanggup memisahkan mana yang pertimbangan manusia dan pertimbangan Allah. Nanti akan Anda merasa mendapat kekuatan yang baru. Mungkin masalahnya masih ada, tapi bedanya, udah nggak ada lagi duka cita ya, udah nggak ada lagi ketakutan, kecemasan dalam menghadapi masalah hidup ini ya. Mungkin masalahnya belum hilang, tapi cepat atau lambat karena Anda meresponi firman Tuhan, kekuatan yang baru ada, mujizat pun datang atas kehidupan. Karena suasana hati ini sudah berubah, tidak lagi kecewa. Oke, jadi saya mau tanya Bapak Saudara, berapa banyak yang siap untuk dengar firman pengajaran pada pagi hari ini lebih daripada biasanya? Boleh angkat tangan? Puji Tuhan. Tapi waktu penyembahan saya juga bisa merasakan loh, Bapak Saudara, semangatnya luar biasa ya. Pak Juan pimpin WL, Bapak Saudara saya dengarkan juga, wah, ikut menyanyi, ada juga yang ikut bermazmur, dan juga ada beberapa yang ikut berbahasa roh. Nggak apa-apa juga ya, kita menikmati penyembahan dengan akal budi dan dengan roh. Nah, jadi kalau sudah sepakat, katakan kanan kirinya, fokus ya, sambil dicubit, fokus ya, jangan tertidur ya. Ini khotbah pengajaran loh, bisa 10 jam loh, gitu ya. Iya, oke. Nah, jadi mengapa hal pengajaran firman Tuhan itu sangat penting, Bapak Saudara? Mengapa? Karena yang pertama, umat Tuhan itu binasa kalau tidak memiliki pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Multimedia tolong munculkan di Hosea 4 ayat ke-6. Hosea 4 ayat ke-6 dikatakan seperti ini, Bapak. Kenapa kok pengajaran firman Tuhan itu penting? Makanya saya khotbah pengajaran. Yang pertama, karena umat Tuhan binasa kalau tidak punya pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Di kitab Hosea 4 ayat 6 dikatakan demikian, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau lah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Itu dampaknya serius banget ya. Nah, kata umatku binasa karena tidak mengenal, kata tidak mengenal, tolong digaris bawah itu dalam bahasa Ibrani-nya, karena Alkitab Perjanjian Lama itu bahasa aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani.
Nah, kata tidak mengenal itu kan Alkitab bahasa Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, bahasa Ibrani-nya itu berasal dari suku kata yang namanya da'at. Da'at itu artinya apa? Artinya da'at itu adalah pengetahuan, pengertian, pengenalan. Jadi kalau mau diartikan lebih lengkap, sebetulnya translate yang lebih lengkapnya begini, terjemahan lengkapnya. Umatku binasa karena tidak memiliki pengetahuan. Bukan hanya tidak mengenal, tapi tidak memiliki pengetahuan akan firman. Kalau nggak punya pengetahuan firman Allah, kita akan binasa. Dan kalau kita melupakan pengajaran kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan melupakan kita juga. Ya, jadi serius sekali. Terus alasan yang kedua apa? Kenapa pengajaran itu penting dan harus dikembalikan dalam tubuh Kristus, kembalikan dalam setiap gereja dan orang percaya. Karena ajaran sesat di akhir zaman sudah semakin merajalela, saudara. Lewat khotbah-khotbah yang dikhotbahkan di setiap hari Minggu, bahkan di sosmed, di YouTube, itu mengerikan sekali. Ajaran sesat itu menyusup, merasuk, menyamar, dan domba-domba Kristus nggak sadar kalau dia sedang dicuci otaknya, sedang disusupi kebenaran-kebenaran yang dirasa benar, padahal itu palsu. Nah, kan ngeri banget, nggak bisa bedain. Karena nanti dari buahnya baru ketahuan, tapi sudah terlanjur terdoktrin. Celaka sekali ya, maka pengajaran ini sangat penting. Nah, ciri-ciri ajaran sesat seperti apa, Bapak Saudara? Yang pertama, supaya jemaat dibekali ya. Ajaran sesat itu ciri-cirinya pertama, ajarannya tidak punya dasar ayat-ayat kitab suci. Bahkan bertentangan dengan Alkitab. Nah, di 2 Timotius 3:16, nanti media bisa munculkan. 2 Timotius 3:16 dikatakan begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelemahan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau ada yang mengajar firman Tuhan harus berdasarkan kepada segala tulisan yang diilhamkan Allah yang ada di Alkitab. Kalau ada seorang pengkhotbah mengajarkan firman tapi nggak ada dasar ayat-ayat kitab sucinya, langsung ditolak. Sebagus apapun tolak karena nggak ada dasar ayatnya. Karena itu berarti khotbah motivasi. Itu sangat berbahaya karena berdasarkan opini manusia, logika manusia. Dan ternyata akhir zaman ini sudah semakin banyak ajaran-ajaran sesat yang tidak punya dasar alkitabiah. Bahkan ibadahnya singkat banget ya. Saya tidak sedang mengkritik atau ngomongin gereja atau tubuh Kristus manapun, tapi Anda tahu ya, kalau ibadahnya misalnya hanya 1 jam, Anda bisa bayangkan kualitasnya. Itu jemaat nggak dapat gizi dan protein rohani yang penting untuk jemaatnya bisa bertumbuh pesat dan berbuah bagi kerajaan Tuhan. Jadi fondasi rohaninya itu rapuh. Seperti ibaratnya Tuhan bilang kalau mau bangun rumah itu kamu fondasinya bukan batu kalir, kamu cuma pasir, makanya kena badai ajaran-ajaran sesat kamu langsung tumbang. Ciri ajaran sesat yang kedua apa? Ajarannya hanya berdasarkan kepada logika manusia, tidak sesuai dengan Alkitabiah. Ya, contoh ajaran sesat misalnya seperti ini. Anda pasti pernah dengar ya yang berkata Yesus itu cuma Allah kecil, Bapa itu Allah besar. Jadi ada Allah kecil, ada Allah besar, Tritunggal. Nggak percaya Tritunggal tapi Tritunggal. Ini mengerikan sekali, ini pengajaran ngawur, dan yang ikut banyak banget kiranya. Pengikutnya banyak sekali, hati-hati saudara. Dan ada juga ajaran sesat yang mengatakan begini, Yesus itu cuma manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, sama kayak kita. Bukan Yesus, bukan Allah, bukan Tuhan, dia manusia. Yang mendegradasi keilahian Yesus. Karena konsep doktrin Tritunggal tidak pernah dihasilkan di gereja Tuhan, maka jemaat mudah dibodohi, disusupi melalui khotbah-khotbah yang sudah dibagikan oleh para pengkhotbah hamba-hamba Tuhan sesat dan palsu itu. Nah, ada juga pengajaran yang ngomong seperti ini. Mau nggak kamu bisa berbahasa roh? Ada kursusnya loh. Itu juga ngawur banget gitu ya. Jadi kursus bahasa roh. Anak kita aja disuruh kursus matematika aja ngomel, mama udah sekolah capek masih kursus. Wah, ini malah ada kursus bahasa roh gitu kan. Jadi kursus bahasa roh ngajarinnya begini, kalau kamu mau berbahasa roh, gini loh caranya, ikuti saya berbahasa roh. Jadi disuruh ngikuti beberapa kalimat pancingan. Contoh ya, kalau saya paling kasih contoh itu mesti minta maaf Roh Kudus, karena saya tidak mau hatinya berduka karena saya menghina kalimat bahasa rohnya. Jadi ini saya sudah minta izin kepada Tuhan untuk ini hanya sebagai contoh. Dan kalimat pancingan misalnya begini, mama,
Pak, udah tahu ya? Sudah, dan sekarang ikuti saya. Pak, sekarang lebih cepat lagi. Dipikir bahasa roh itu sesat. Kenapa? Karena bahasa roh itu kan satu dari 9 karunia Roh Kudus, diberikan oleh Roh Kudus seturut dengan yang dikehendakinya. Namanya juga karunia, berarti pemberian. Harusnya diberi dulu baru mampu berbahasa roh. Gak usah dipancing-pancing. Nah kan nggak diajar kan jemaat, tersesat, jadi ikut-ikutan. Kalau nggak bahasa roh kayaknya kurang dewasa roh, ini kayak kurang ngeroh, kayak kurang keren. Ngawur itu. Ya sekali lagi, karunia bahasa roh itu pemberian Roh Kudus. Hatimu haus, hatimu percaya, hatimu lapar. Ya kalau diberi, ya puji Tuhan. Kalau belum, ya kan 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Allah memberikan karunia seturut yang dikehendakinya, masing-masing berbeda-beda. Kalau Anda satu orang dikasih 9 karunia jadi sombong banget ya kan. Paling satu orang hanya paling hebat 2, 3, 4 udah maksimal lah. Dalam diri seseorang hamba Tuhan punya 4 karunia begitu ya. Yang pasti punya karunia iman, itu pemberian. Kalau nggak punya karunia iman nggak bisa percaya ya, nggak bisa jadi orang percaya. Tapi nggak semua orang juga diberi karunia berbahasa roh. Tapi kalau Anda sungguh-sungguh minta, Anda bisa dapat kok, karena fungsinya banyak karunia berbahasa roh. Tapi saya sedang tidak membahas itu ya. Ciri-ciri yang ketiga apa ajaran sesat itu? Ajarannya pakai berbagai ilustrasi, tapi sesungguhnya bertentangan dengan kitab suci. Contohnya begini, Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak makan. Lah di Alkitab kok Yesus makan roti ikan goreng? Kok Yesus juga tidur itu di perahu murid-muridnya? Padahal Tuhan nggak tidur, Tuhan nggak makan kan? Loh kok Yesus kok tidur, Yesus kok makan? Jadi kesimpulannya Yesus bukan Tuhan. Itu pengajaran sesat, ngawur, pakai ilustrasi, dan celakanya pengikutnya juga banyak. Bahkan ini hamba Tuhan palsu bilang begini, kamu tahu ya kekristenan Allahnya 3, sekarang yang betul bukan 3 tapi 4 tambah 1 saya. Ngeri banget itu ya, ngeri banget itu ya. Ciri-ciri yang keempat adalah ajaran sesat itu adalah ajarannya hanya mengutamakan kepada pengalaman supranatural saja, tapi nggak punya dasar alkitabiah, nggak punya dasar teologi yang benar, tidak memahami latar belakang dan konteks sejarah. Contoh, ada orang yang kesaksian. Nah, tadi contoh kesaksiannya Pak Hasan sama Lena itu bagus ya, itu pengalaman supranatural yang Roh Kudus izinkan mereka berdua mengalaminya. Pasti ada maksud dan tujuan Roh Kudus yang besar atas hidup mereka. Tapi itu nggak bisa dijadikan doktrin bahwa nanti kalau ada jemaat yang juga kena kanker otak harus juga sembuh. Nggak bisa. Karena kesembuhan itu kedaulatan Allah. Hamba Tuhan tugasnya hanya sembuhkan yang sakit, berarti dengan iman mendoakan yang sakit. Ya kalau udah ditumpang tangan 10 kali, tangan nggak mempan ditambah kaki, terus nggak sembuh, apa yang terjadi? Padahal terima doktrinnya harus sembuh. Nah, bisa murtad dan kecewa, tinggalkan Tuhan, tinggalkan gereja, tinggalkan gembalanya juga. Ini gembalanya kurang sakti. Ya jadi itu pengalaman supranatural tidak boleh dijadikan doktrin. Ada juga orang yang sebelum ikut Tuhan itu, mohon maaf saudara, kehidupannya itu pas-pasan atau disebut miskin gitu ya. Ketika percaya Tuhan Yesus, tiba-tiba dia kayak merasa, berkatnya mengalir dan jadi kaya. Dia jadi semangat, kalau gini caranya, gua miskin ikut Yesus kaya. Kemana-mana kesaksian selalu nomor 1 angkat tangan. Dan dia bilang, percaya pada Tuhan Yesus, yang miskin pasti jadi kaya. Itu kesaksiannya, dia mengalaminya. Tapi itu kan pengalaman supranatural dia. Dan ternyata nggak semua orang kan begitu. Ada yang dulunya kaya, ikut Tuhan Yesus, diproses dulu, dimurnikan dulu. Karena kekayaannya bukan dari Tuhan, jatuh miskin dulu, dia bisa kecewa. Loh, si Waluyo kesaksiannya bisa jadi kaya, kok gue jadi kere? Nah ya, jadi itu hati-hati kok saudara, ajaran sesat. Ciri-ciri yang kelima apa? Ajaran sesat itu menggunakan ayat-ayat Alkitab. Nah ini keren, kayaknya keren ya. Menggunakan ayat Alkitab, tapi ayat yang dipakai itu telah diselewengkan artinya, diubah terjemahan dan penafsirannya. Wah ini ngeri ya. Contoh, Yohanes 14 ayat 28 itu dikatakan begini, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah langsung diartikan begini tuh, Bapa aja lebih besar dari Yesus kan. Jadi jelas Yesus bukan Tuhan. Mau Bapa aja lebih besar dari Yesus, nggak ngerti konteksnya ya.
Dan ada juga terjemahan Alkitab yang hanya dengan memindahkan tanda koma itu dapat membuat kesalahan yang fatal terhadap terjemahan dan penafsirannya. Saya beri contoh yang gampang dulu. Anda tolong simak ya. Kucing makan, koma, tikus mati. Berarti ada dua peristiwa ya. Kucing sedang makan dan tikus mati. Karena komanya di tengah. Tapi kalau seperti ini, apa artinya saudara? Kucing makan tikus, koma, mati. Berarti kucing makan tikus, akhirnya kucingnya mati. Betul ya? Kalau ini artinya gimana? Kucing, koma, makan tikus mati. Beda lagi ya, kucing memakan bangkai tikus. Itu toh? Tuh, hanya gara-gara tanda koma, artinya bisa beda. Ya, sekarang contohnya gimana? Ini sudah ada yang disesatkan Bapak Saudara. Jadi jangan sembarangan install aplikasi Alkitab yang nggak ngerti sumbernya. Kalau Anda install yang sesat, kacau. Lukas 23 ayat 43. Ini sudah disesatkan ini. Lukas 23 ayat 43, terjemahan Alkitab yang benar berkata seperti ini. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, koma, betul ya? Aku berkata kepadamu, koma, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, arti dari ayat ini adalah karena tanda komanya diletakkan di aku berkata kepadamu baru koma, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Artinya begini, penjahat yang disalib sebelah Tuhan Yesus itu sudah bersama dengan Tuhan Yesus di Firdaus pada hari itu juga. 2000 tahun yang lalu kejadian itu juga sudah bersama Tuhan Yesus di Firdaus. Kan itu artinya. Tapi ajaran sesat telah menyelewengkan dengan memindahkan tanda koma. Jadi seperti apa? Jadi seperti ini. Coba disimak baik-baik. Kata Yesus kepadanya, sesungguhnya juga aku berkata kepadamu hari ini, koma. Nah, mulai beda ya, saya ulangi, komanya beda ya. Kata Yesus kepadanya, sesungguhnya juga aku berkata kepadamu hari ini, koma, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu beda banget artinya. Kalau komanya diletakkan seperti tadi, itu artinya penjahat yang disalib Tuhan Yesus ketika bertobat belum bersama dengan Yesus di Firdaus. Dan memang inilah ajaran sesat yang terus digaungkan dan pengikutnya sudah jutaan karena mengakui atau percaya bahwa Firdaus memang belum ada. Dan nanti yang masuk surga cuma 144.000 orang saja. Nah, ini ajaran sesat saudara. Ya, saya nggak perlu sebutkan. Mungkin Bapak Gembala sudah tahu yang saya maksud. Ini bidah akhir zaman. Ciri yang keenam, ajaran sesat itu adalah ajarannya hanya menekankan soal kemakmuran, kekayaan, berkat, mujizat. Ya boleh. Masalahnya mereka itu melupakan khotbah tentang pentingnya atau adanya tugas panggilan Allah atas hidup setiap orang percaya untuk pergi bersaksi dan beritakan Injil. Ada tugas dan panggilan amanat agung bagi setiap orang percaya, bagi seluruh jemaat Tuhan tidak pernah diberitakan. Nah, ini juga masuk dalam penyesatan. Jemaatnya jadi nggak ngerti. Kalau ditanya, kamu jadi orang percaya tahu nggak? Tahu. Tahu nggak ada panggilan Tuhan dalam hidupmu? Apa ya? Saya dipanggil untuk datang ke gereja, Pak. Iya, tapi panggilan Tuhan apa? Visi Tuhan yang ditaruh di hidupmu apa? Nggak ngerti. Padahal panggilannya jelas. Melakukan amanat agungnya. Tuhan sudah berikan perintah amanat agung itu, tapi karena tidak pernah diberitakan di mimbar-mimbar gereja, gereja terlalu sibuk dengan khotbah-khotbah yang enak didengar dengan telinga, khotbah-khotbah yang singkat, padat, pragmatis, motivasi, dan kalau bisa ada ilustrasi yang lucu-lucu. Wah, itu seneng banget itu, ya. Hanya area jiwa yang puas, pulang, ya rohnya kering, rohnya kelaparan. Ya, jadi kita sudah tahu bahwa pengajaran firman Tuhan itu sangat penting, Bapak Saudara ya. Demikian juga hal memberitakan Injil. Jadi dua hal ini, pengajaran dan penginjilan itu dua hal yang penting dan sudah berada dalam kondisi yang penting dan mendesak. Ya, di akhir zaman ini saya mau sebut sebagai kondisi yang darurat penginjilan. Penginjilan sudah begitu sangat penting dan mendesak untuk segera dilakukan karena banyak gereja, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya tidak lagi peduli, tidak lagi mementingkan akan hal pengajaran dan penginjilan. Dan hal ini kalau dibiarkan dapat berdampak kepada kejatuhan orang-orang percaya begitu sangat dalam. Nah, ini pasti Anda mungkin pernah ada peristiwa dan iya lupa, itu padahal lupa hamba Tuhan besar,
Sebelum COVID Pak, Jumatnya 1.000-2.000, bahkan sewa mall. Tapi begitu selesai COVID terpukul, udah nggak dibuka lagi. Lah itu pertanyaan kan sederhana, lah itu gembala itu panggilan atau enggak sih? Jemaat 1.000-2.000 nggak dilanjutkan apapun alasannya. Lah dulu waktu buka gereja mengembalakan itu panggilan Tuhan apa panggilan dirimu? Terus domba-dombanya kemana? Nggak tahu, kocar-kacir aja pada pindah cari gereja masing-masing, gereja yang lainnya. Itu sangat menyedihkan Bapak saya. Ya. Dan hal ini diperkuat dengan adanya survei. Nah, tadi saya minta tolong multimedia bisa bantu munculkan. Ada survei internasional sebuah perusahaan yang sangat terkenal, sangat besar, namanya Barna, www.barna.com. Dia ini melakukan survei seperti ini. Cek kondisi orang Kristen muda yang berusia 18 sampai 35 tahun. Boleh angkat tangan di sini yang masuk kategori usia 18 sampai 35, ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, puji Tuhan ya, ada ya. Jadi perusahaan internasional surveyor ini yang namanya Barna itu mengecek kondisi orang Kristen muda yang usia 18 sampai 35 tahun. Ditemukan ada 4 fakta kondisi potensi kekristenan di dunia dan di Indonesia. Jadi dilakukan survei di dunia dan Indonesia. Barna ini perusahaan yang sudah berdiri 38 tahun, sudah melakukan riset dan wawancara terhadap 1 juta orang. Jadi penelitiannya udah banyak. Seperti lembaga survei Quickcon gitu loh, kalau dia udah memberitahu ya pasti akurat. Ini juga kurang lebih seperti itu. Apa hasil surveinya Bapak Saudara? Sangat mengejutkan. Itu ditemukan 4 fakta kondisi potensi kekristenan anak muda 18 sampai 35 tahun. Yang pertama yang disebut prodigals atau ex-Christian. Jadi dikelompokkan 4 kategori ya. Yang pertama prodigals atau ex-Christian. Itu adalah kondisi di mana mereka sudah tidak lagi mengidentifikasikan dirinya sebagai orang Kristen. Mereka dulunya Kristen, tapi sudah meninggalkan iman percayanya. Itu pertama, setelah melakukan survei ketemu. Nah, populasi prodigals di dunia ini ada 21%. Nah, kalau jumlah orang Kristen di dunia ada 2,38 miliar, jadi kalau 21%-nya Kristen prodigals ini saya sebutnya Kristen murtad. Itu ada 499,8 juta. Ini serius loh. Jadi nanti kalau tadi Pak Johan bilang saya senang suka kita melayani yang di tempat-tempat sempit, karena Tuhan bilang Tuhan sedikitkah orang yang diselamatkan. Terus Tuhan bilang apa? Tuhan nggak bilang ya atau enggak, teman. Tuhan bilang masuklah melalui jalan yang sesak atau sempit itu, karena banyak orang mau masuk ke jalan yang lebar dan mendapatkan kebinasaan. Nah, ternyata yang murtad hampir 500 juta, Saudara. Bagaimana kondisi prodigals di Indonesia? Ada 2%. Berapa banyak jumlah orang Kristen di Indonesia? Ada 29 juta. Berarti yang murtad berapa? 2% kali 29 juta. Ada 2,4 juta. Wah, mengerikan, Saudara. Ini terus-menerus setan, iblis menyusup ke gereja, memberikan ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu. Orang dengan mudah murtad tinggalkan Tuhan karena Roma di atas pasir, kena badai ajaran sesat langsung kecewa, murtad, tinggalkan Tuhan. Kami pernah diundang satu pelayanan di sebuah gereja, agak memprihatinkan. Memang kita nggak pernah pandang ukuran gerejanya atau jumlah jemaatnya, tapi ketika selesai firman diberitakan, saya waktu itu diberi dorongan Roh Kudus untuk memberitakan tema khotbah tentang kejatuhan orang percaya. Nah, selesai firman, saya tantang dengan altar call yang mau maju untuk bertobat dan didoakan. Nah, yang maju Bapak Gembalanya, Bapak. Saya juga kaget ya, saya juga cara manusia sungkan ya. Gimana kok malah bapaknya yang maju? Tapi saya selalu rendah hati ya. Singkat cerita, selesai saya tanya, dia cerita bahwa beliau adalah orang yang dimaksudkan di firman, diberitakan bahwa dia yang mengalami kejatuhan. Bahkan dia sudah berdoa kepada Tuhan, minta untuk diambil nyawanya. Sudah saking putus asanya. Saya serta jujur, ya ampun Tuhan. Nah, kalau Pak Gembalanya mengalami kemunduran rohani dan putus asa yang berat, bahkan pengen ambil nyawaku, Tuhan, udah nggak kuat lagi nih pengembalaan seperti ini. Nah, gimana nasib jemaatnya? Jadi sedih sekali saya. Tapi saya juga selain sedih juga mengucap syukur karena kami diutus dan bisa menjadi semangat yang baru buat gereja Tuhan di sana. Itu kondisi prodigal Bapak Ibu Saudara. Ini serius loh, ada 2,4 juta Kristen murtad. Jadi jangan bilang begini, Pak kami kalau sudah jadi Kristen ke gereja udah nggak mungkin murtad. Siapa bilang? Ini disurvei bilang murtad 2,4 juta. Anda baru terpukul dengan berbagai beban masalah kehidupan, masalah istri, masalah anak, masalah pekerjaan, masalah usaha, di pelayanan dapat masalah juga.
lama-lama pasti tinggalkan imanmu, kecewa sama Tuhan, kecewa sama hamba Tuhan, kecewa sama teman, kecewa sama diri sendiri. Ya udah, setan tinggal bisikan dusta. Masih untung kalau enggak seperti Yudas Iskariot. Udah, sekarang kamu sudah enggak berguna. Ambil tali itu ada pohon, ya kan? Jadi muncul lagu, ya itu lagu yang aku sedih duduk sendiri. Itu mungkin terinspirasi dari kisah Yudas ya kan? Mati gantung di talinya putus, nggak jadi mampus ya. Tapi Yudas tetap aja mampus ya. Nah yang kedua, apa nih hasil survei Barna? Yang pertama itu Kristen prodigal atau ex-Kristen atau Kristen murtad. Yang kedua itu namanya nomads atau lapsed Christian. Apa tuh lapsed Christian? Itu adalah kondisi di mana mereka tetap mengaku sebagai orang Kristen. Kalau ditanya, apa agamamu? Beta Kristen gitu ya. Saya Kristen. Tetapi sudah nggak ikut lagi beribadah dan sudah tidak lagi pergi ke gereja. Jadi kalau ditanya, loh kamu Kristen nggak pernah ke gereja? Oh sekarang kan ibadah kan banyak, tinggal dengerin YouTube. Nah celakanya yang dengerin apa? YouTube khotbahnya yang sesat. Ya pikir bener. Mengerikan saudara. Nah populasi Kristen yang seperti ini di dunia itu ada 880 juta. Di Indonesia ada berapa banyak? 15% atau ada 4,4 juta. Nah saya sebut ini Kristen KTP. KTP-nya Kristen, tapi ya nggak perlu ke gereja, ngapain? Yang penting Kristen. Wah lahir tapi udah Kristen, masa nggak tahu? Nah iya gua ngerti. Masalahnya orang seperti kamu ini 4,4 juta ini bentar lagi bisa jadi Kristen golongan yang prodigal. Karena nggak pernah ke gereja, imannya nggak pernah dapat asupan gizi protein dari firman Tuhan. Yang ketiga, hasil surveinya mengatakan apa? Ada kelompok yang disebut habitual church goers. Wah keren ya istilahnya ya, habitual church goers. Ini adalah kondisi di mana mereka masih datang ke gereja, tapi sudah nggak lagi punya iman dan kepercayaan yang inti dan kokoh. Doktrin kristologinya sudah nggak ada lagi. Kalau ditanya begini, siapa yang percaya Yesus satu-satunya jalan menuju surga? Dia lihat kanan kiri dulu. Kalau nggak ada angkat tangan juga ragu. Jadi ini nggak jelas. Kalau ditanya, Anda percaya nggak kalau Yesus itu salah satu jalan ke surga? Agama boleh banyak, jalannya juga banyak, Allah cuma satu. Nah, kalau Kristen itu lewat Yesus, jangan fanatik-fanatik dong. Tapi agama lain kan menyembah Allah yang juga sama toh, jalannya nggak harus lewat Yesus, lewat tokoh ini. Ya itu kondisi habitual church goers. Nah saya juga mau tanya nih di tempat ini, jemaat dengan hormat coba saya tanya, siapa yang percaya bahwa agama itu banyak, Allahnya cuma satu? Angkat tangan. Terus agama banyak, Allahnya satu, tapi jalan untuk menuju surga dari masing-masing agama itu jalannya banyak, gak harus lewat Yesus saja. Yang percaya angkat tangan. Nah pintar ya. Jadi sudah dibekali sama Pak Gembala di sini. Nah habitual church goers ini di dunia ada berapa? 714 juta. Nah saya sebutnya ini Kristen suang-suang kuku, Kristen agamawi. Karena dia nggak punya inti yang iman yang kokoh. Ya begitulah. Tapi di Indonesia ada berapa banyak? Banyak sekali. Ini mengerikan ini. Tugas kita besar ini para gembala, para penginjil ini ya. Populasi habitual church goers di Indonesia itu ada 64%. Jadi sekitar 18,5 juta anak-anak muda usia 18 sampai 35 tahun itu Kristennya suam-suam kuku, Kristen agamawi. Nggak panas, nggak dingin, padahal Tuhan bilang apa? Ya nggak panas, nggak dingin, aku muntahkan dari mulutku. Ini orang gampang dipengaruhi dengan nilai-nilai dunia. Apalagi temennya bilang, kamu masih muda, kayaknya kok fanatik banget sih. Nggak apa-apa, merokok-merokok dikit boleh lah. Misalnya ya, emang ada di Alkitab dilarang merokok, tunjukin, malah ada gue berhenti merokok hari ini juga. Bingung dia karena nggak pernah belajar firman Tuhan, nggak bisa jawab. Oh gitu ya, lihat tuh 10 teman merokok lu enggak, sok suci lu anak pendeta lu, tak bener kan? Kasihan ini, makanya kalau gereja nggak mengajar firman Tuhan, anak-anak kita ini dipukul setan babimu kanan kiri kau ya. Akhirnya dia ya sudahlah, oh ini kan nggak apa-apa ya. Bukti yang merokok ke gereja emang lu mati enggak kan? Gembalamu negor enggak, soalnya gua nggak melihatin merokok. Iya nggak apa-apa. Nah itu banyak sekali ya, 18,5 juta
yang agamawi dan cuan-cuan kuku, masih kompromi dengan dosa dan nilai dunia. Nah ini sangat memprihatinkan, karena kondisi habitual churchgoers di Indonesia ini ternyata di seluruh dunia yang paling tinggi ada di Indonesia. Kristen agamawi, Kristen cuan-cuan kuku terbanyak ada di Indonesia, 18,5 juta. Artinya begini, kalau ada 10 jemaat berkumpul, itu sudah pasti 6 orang Kristen agamawi, Kristen cuan-cuan kuku. Wah, ngeri. Nah, kalau di sini misalnya ada 30 jemaat dari GPDI House of Shalom, berarti 60%-nya agamawi cuan-cuan. Saudara jangan colek ya, ini pasti papa nih, ini pasti mama, jangan begitu nanti pulang berantem ya. Cukup direnungkan, gua ini suam-suam kuku enggak ya, gua ini agamawi enggak ya gitu. Ciri yang keempat apa? Resilient disciples. Kok ciri apa? Hasil survei yang keempat apa? Resilient disciples. Itu kondisi di mana mereka sudah disebut sebagai murid Kristus yang aktif, hadir dalam acara ibadah, terlibat pelayanan di gereja, percaya otoritas Alkitab, percaya penebusan Kristus, bergairah mewujudkan imannya, aktif melayani Tuhan. Ini keren ya kan? Ibaratnya ini Pak Gem sukses memuridkan jemaatnya, nggak jadi jemaat biasa tapi jemaat yang bergairah, imannya bertumbuh. Nah, populasi resilient disciples di dunia ada 309 juta. Kalau di Indonesia, nah ini agak sedih ya, cuma ada 5,8 juta. Dan saya cuma membayangkan begini, kalau Tuhan Yesus suatu hari datang di awan-awan menjemput kita, apakah hanya yang resilient disciple yang dijemput? Ya kan nggak otomatis kalau agama Kristen masih masuk surga, karena ada yang Kristen motat, ada yang Kristen soal-soal kuku, ada yang Kristen KTP. Tapi yang murid Kristus sejati itu adalah yang siap menyongsong kedatangan mempelai laki-laki. Amin. Nah, kalau saudara lihat, cuma nggak sampai 6 juta. Jadi gereja harus memberitakan Injil, jemaat harus mau memberitakan Injil. Wah Bapak saudara, ini sudah jam segini tapi belum masuk firman Tuhan, jadi dikebut ya. Tapi kan kita sudah janjian, jemaat nggak boleh komplain kalau yang sudah mulai emosi. Bapak Ibu dicubit ya. Ingat Pak, kalau Papa emosi berarti Papa Kristen yang tadi kok digas, jangan mulai motak ya Pak ya, supaya enggak lama, nah supaya mau fokus ya. Nah sekarang kita masuk firman Tuhan. Ya, saya minta kita jemput bangkit berdiri semua. Kita baca bergantian ya. Matius 13 ayat 24 sampai 43. Judulnya perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Ya, saya baca dan selanjutnya bergantian. Ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, jangan, sebab bukti dan itu dicabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, di samping perumpamaan ini ternyata Tuhan Yesus juga memberikan penjelasannya. Loh, ini enak loh, perumpamaan diberi, tapi Tuhan Yesus sudah kasih artinya. Nah, artinya ada di mana? Kita lanjut baca bergantian di ayat 36 sampai 43 ya. Saya mulai dulu ya. Ini penjelasan perumpamaan tentang lalang dan gandum. Ya, Tuhan Yesus sudah ngajar kita langsung nih ya. Ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik adalah anak manusia. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan pada hari menuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan diturunkan mereka akan diturunkan sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaan.
dicampakkan dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itu orang benar akan percaya siapa telinga yang mendengar. Puji Tuhan, silakan Ibu saudara. Yang berbahagia adalah yang sudah membacakan firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan pikirannya, dan terlebih yang mau taat dan setia melakukan firman Tuhan. Nah, saudara, tadi ada yang ketinggalan ya. Saya nanti takutnya berhutang nih, karena saya terintimidasi dengan waktu, padahal Pak Gem nggak bilang sudah gitu ya. Jadi saya lompat ini tadi nih. Jadi begini nih, ada yang penting adalah, nah, kata House of Shalom. Anda tahu ya nama gereja tempat ini GPDI House of Shalom. Nah, saya sudah selidiki, kata House of Shalom itu terdiri dari dua suku kata, House sama Shalom. Nah, Shalom itu berasal dari bahasa Ibrani. Artinya begini, damai sejahtera, tidak ada yang hilang, tidak ada perpecahan, kesehatan, keamanan, kelengkapan, dan kata Shalom dapat juga dipakai sebagai pengganti kata halo. Selamat tinggal itu bisa pakai kata Shalom. Tetapi kata Shalom ini dalam bahasa Ibrani itu juga punya kepadanan arti dengan bahasa Yunaninya yang disebut Irainai. Ini bahasa Yunani yang artinya sama dengan Shalom. Ini padanan kata Shalom dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunaninya Irainai. Nah, kata Irainai ini secara konseptual artinya begini: satu keadaan yang tenang, damai sejahtera, sentosa, keharmonisan, keamanan, keselamatan, kemakmuran. Nah, dan yang terakhir yang paling penting, saya yakin Bapak Saudara belum pernah dengar, dan digunakan sebagai sebuah perintah pemutusan. Contoh Yohanes 20 ayat 21. Coba mungkin dia tolong tampilkan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Anda boleh cek kalau yang punya Alkitab bahasa Yunaninya, itu kata damai sejahtera bagi kamu itu dituliskan begini, Irainai humin. Padahal kata Irainai tadi kan satu keadaan yang tenang, damai sejahtera, sentosa, keharmonisan, keamanan, keselamatan, kemakmuran, digunakan sebagai sebuah perintah pemutusan. Maka Tuhan Yesus ketika berbicara damai sejahtera bagi kamu, Irainai humin, Tuhan Yesus nggak langsung berhenti di situ, dia melanjutkan, sama seperti Bapa mengutus aku. Itu kata mengutus itu bahasa Yunaninya apostelo. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Mengutus kamu itu bahasa Yunaninya pempo. Jadi apostelo dan pempo itu bicara pengutusan atau Anda disuruh untuk pergi. Wow, keren ya. Jadi setelah Tuhan Yesus berkata Shalom bagi kamu, damai sejahtera bagi kamu, Irainai bagimu, itu sebenarnya ada tugas pengutusan yang diberikan kepada murid-muridnya untuk pergi bersaksi, beritakan Injil. Jadi kebetulan enggak kalau gereja ini diberi nama GPDI House of Shalom? Saya yakin tidak. Tidak ada yang kebetulan di mata Tuhan apa? Apalagi gereja Tuhan, gereja yang kudus, Bapak Gembala hasil dari doa mendapatkan nama itu. Saya yang menambahkan arti lengkapnya. Jadi Anda sekarang sudah mengerti ya arti dan makna lengkap kalimat House of Shalom. Itu artinya begini: rumah kedamaian, rumah ketenangan, rumah keselamatan bagi semua orang yang siap untuk pergi diutus menjadi saksi Kristus dan memberitakan Injil. Amin. Ya, begitulah. Itu tadi hampir ketinggalan nih Pak Gembala. Untung ini ingat ini ya. Jadi sekarang kembali ke firman ayat 43 dari Matius 13 tadi. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ya, siapa yang bertelinga hendaknya saat ini juga mendengarkan pengajaran penting ini. Saya bagi ada dua kelompok besar. Yang pertama, ada orang yang menaburkan benih yang baik di ladang sehingga tumbuh jadi gandum yang siap dikumpulkan di lumbung. Itu yang pertama. Ya, tadi kan kita udah baca ya. Ada orang yang menaburkan benih yang baik di ladang sehingga tumbuh menjadi gandum yang siap dikumpulkan di lumbung. Jadi tema khotbah pada pagi hari ini saya beri judul Bangkit. Anda dipanggil untuk menabur benih. Itu tema khotbah kita hari ini. Ayat 24 tadi berkata seperti ini. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya.
4 ayat 30. Biarkanlah kedua tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku berkata kepada para penuai, kumpulkanlah daun lalang itu dan ikatlah berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ya. Jadi siapa yang menaburkan benih yang baik itu atau benih gandum itu ke ladang? Siapa bos? Tadi kan sudah baca ayatnya, yaitu ayat 37. Anak manusia itu gelarnya Tuhan Yesus, anak Allah, anak manusia, Yesus Kristus Sang Mesias, itu Tuhan Yesus. Jadi sekarang kita mengerti ya, yang menabur benih yang baik atau benih gandum di ladang itu ternyata Tuhan Yesus. Gandum itu tidak datang dengan sendirinya, nggak tiba-tiba muncul, saudara. Ada yang menaburkan benih yang baik itu atau benih gandum itu. Nah, munculnya gandum di ladang itu karena ada seorang yang mau dengan sengaja menaburkan benih yang baik itu atau benih gandum itu. Dan yang menaburkan adalah Yesus atau anak manusia. Dan benih yang baik itu siapa, saudara? Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Apa itu anak kerajaan? Ya kita, anak-anak Allah, orang-orang percaya, orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Jadi Tuhan Yesus itu yang menabur benih yang baik atau benih gandum, yang menjadi penyebab munculnya anak-anak Allah atau anak-anak kerajaan Allah, yang menghasilkan orang percaya, yang memproduksi orang percaya, yang menghadirkan orang percaya. Itu semua pekerjaan Tuhan Yesus. Bagaimana cara Tuhan Yesus menghasilkan orang percaya, Bapak Saudara? Yang melalui pemberitaan Injil. Tuhan Yesus juga menginjil, Bapak Saudara. Tuhan Yesus juga mengajar dan memberitakan Injil. Pada saat Injil diberitakan, itu Roh Kudus bekerja melahirbarukan orang yang sedang dengar Injil yang diberitakan itu. Sehingga ketika Injil disampaikan, orang tersebut mau tiba-tiba mau terima Injil dan mau beriman kepada Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga, Tuhan memberikan amanat agungnya kepada murid-muridnya dan kepada seluruh orang percaya untuk melanjutkan tugas amanat agungnya, yaitu pergi bersaksi dan memberitakan Injil. Berarti tugas menaburkan benih yang baik yang semula dikerjakan oleh anak manusia, ketika anak manusia pergi naik ke surga dan memberikan Roh Kudus, maka tugas menabur benih itu melibatkan kemitraan rekan kerja dengan kita sebagai orang percaya. Maka judul khotbahnya bangkit, Anda dipanggil untuk menaburkan benih. Ini satu hal yang penting, satu hal yang harus dikerjakan. Kalau memang Anda sudah jadi orang percaya, nanti kalau Anda cek, aku nggak pernah menabur benih, Pak, aku juga nggak pernah bersaksi beritakan Injil. Nah, ini ngeri. Anda masuk kategori yang 1 dari 4 tadi, yang mana? Yang Kristen Motak, Kristen KTP, Kristen agama suang-suang buku, atau yang murid Kristus sejati. Ya, jadi kita sudah tahu bahwa tugas amanat agung itu harus dikerjakan oleh semua orang percaya. Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, jadi Roh Kudus itu hanya akan memberitakan apa yang beliau dengar dari Tuhan Yesus. Jadi sejak Anda jadi orang percaya, kan Roh Kudus sudah tinggal di dalam hatimu, Bapak Saudara. Sudah tinggal di dalam hidupmu yang namanya Roh Kudus itu. Nah, Anda tahu kan Roh Kudus adalah Roh kebenaran, adalah Roh penolong, dan beliau juga adalah Roh kesaksian. Maka kalau Anda sudah jadi orang percaya, Anda sudah harus tahu bahwa ada Roh Kudus, yaitu Roh kesaksian di dalam hidupmu. Maka Roh Kudus ini akan menolongmu, memberimu kekuatan untuk mau pergi bersaksi dan beritakan Injil. Maka cek baik-baik. Kalau Anda sejak jadi orang percaya nggak ada kerinduan bersaksi dan beritakan Injil, ini wajib dicek vitalitas kesehatan rohaninya. Jangan-jangan belum sungguh-sungguh jadi orang percaya, dan ini mengerikan. Anda takutnya masuk kelompok Kristen prodigal atau nomads tadi.
Ya, jadi Tuhan Yesus itu kalau memberitakan Injil melalui dua, melalui Roh Kudus dan melalui kita sebagai orang percaya. Jadi kalau ada orang yang sedang memberitakan Injil tetapi ditolak, maka sebenarnya orang tersebut telah menolak Tuhan Yesus, telah menolak anugerah keselamatan, bukan menolak orang yang memberitakan Injil. Memang daging ini agak sedih. Aku udah coba capek-capek beritakan Injil tapi nggak ada satupun yang meresponi. Nggak apa-apa. Saya sudah dikontrak sama Roh Kudus, bahkan ditanya langsung suatu hari, Cahya, kalau kau beritakan Injil tidak ada satu orang pun merespon firman yang kau beritakan, apakah engkau tetap mau memberitakannya? Itu jawabnya keringat dingin loh, sambil nangis. Tuhan, aku mau. Kan nggak bisa hanya itu aja kan, ditanya alasannya apa kok kamu tetap mau? Ya karena Injil adalah kekuatan Allah yang telah menyelamatkan orang berdosa, dan pertama kali Tuhan yang telah kau selamatkan. Saya sambil nangis waktu berdiskusi secara aktif itu, saya nangis, Tuhan, aku ini kan orang berdosa, hanya karena Injilmu aku kau selamatkan. Aku berhutang dengan Injilmu, jadi aku gak peduli dengan respon manusia. Injilmu yang harus kuberitakan. Karena ternyata orang berdosa bisa percaya dan terima Injil itu juga bukan pekerjaan hamba Tuhan, itu pekerjaan Roh Kudus. Ya, jadi dibalik para penginjil, dibalik para hamba Tuhan dan semua orang percaya yang mau taat pergi beritakan Injil, maka sebenarnya Tuhan Yesus sendiri yang terlibat aktif dalam setiap pemberitaan Injil tersebut. Saulus contohnya, tadi disinggung Pak Hasan tentang Saulus ya, berjumpa dengan sinar kemuliaan Tuhan yang terang. Sinar kemuliaan itu berkata apa? Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Aneh ya, padahal Saulus kan menganiaya pengikutnya, pengikut Kristus. Umat Tuhan ditangkap, dibunuh, disiksa, dipenjara. Harusnya kan Tuhan ngomongnya, Saulus, mengapa engkau menganiaya murid-muridku? Enggak. Barang siapa menolak Injil, menolak Tuhan Yesus. Barang siapa menganiaya pengikut Kristus, itu menganiaya langsung kepada Tuhan Yesus. Maka ini pengajaran yang sehat yang kita harus mengerti. Saulus ditanya, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi kalau Anda beritakan Injil, maka harusnya nggak perlu malu, nggak perlu takut, nggak perlu ragu. Kenapa? Karena ada dua pribadi Allah yang selalu setia menemani dan menolong Anda, yaitu Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dua pribadi menemanimu memberitakan Injil. Jangan takut, jangan malu. Kalau Injil diberitakan dalam sebuah KKR, ada hamba Tuhan yang beritakan Injil, yang bertobat banyak, setuayan banyak. Nah, sesungguhnya itu juga bukan karena hebatnya hamba Tuhan, tapi karena ada kerjanya Tuhan Yesus dan Roh Kudus melalui hamba Tuhan tersebut. Jadi Tuhan Yesus dan Roh Kuduslah yang menaburkan benih-benih yang baik, yang menghasilkan orang-orang percaya melalui pemberitaan Injil yang dikerjakan melalui ketaatan Anda sebagai orang percaya. Jadi harus bagaimana nih? Sebagai orang percaya ya jangan kita jadi sombong. Kalau Anda sudah merasa, Pak, nanti selesai ibadah saya mau sharing, Pak, saya sudah rajin penginjilan. Ya puji Tuhan, saya hanya ingatkan yang sudah rajin penginjilan, yang sudah rajin bersaksi, beritakan Injil, jangan sombong. Karena ketika Anda beritakan Injil dan mendapatkan tuaian jiwa-jiwa, semuanya itu hanya karena Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang menaburkan benih yang baik dan menghasilkan orang percaya. Kita ini cuma alat, ya. Jadi bukan soal siapa yang khotbah yang menghasilkan orang percaya, tapi yang penting Kristus Yesus yang menabur benih baik itu, Kristus Yesus yang menghasilkan orang percaya itu, dan hanya Kristus Yesus yang menyebabkan terjadinya gandum di ladang anak-anak kerajaan Allah. 1 Korintus 3 ayat 5-9. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, itu maksudnya aku tuh Paulus. Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukan yang menanam atau menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaan sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi kita harus sadar bahwa sadarilah, kita semuanya hanyalah alat-alatnya saja. Kita ini kawan sepekerjanya Allah, dan Allah akan memberi upah atas setiap ketaatan dan kesetiaan kita yang mau dipakainya, yang mau mengerjakan tugas keamanan agungnya, pergi bersaksi dan beritakan Injil. Jadi kalau Anda rajin bersaksi beritakan Injil, Allah menyediakan upah. Upahnya apa, Pak?
Ya saya nggak tahu pasti, nanti ketemu Tuhan kita akan tahu. Ya kalau di kitab Daniel itu orang yang rajin membawa jiwa-jiwa berkerajaan Tuhan itu akan mendapatkan mahkota kemuliaan ya. Katanya seperti itu ya. Ya saya nggak terlalu pusing lah, pokoknya aku memberitakan Injil dan aku berutang kalau saya prinsip gitu. Tapi kan dikatakan di sini akan menerima upah, ya puji Tuhan. Berarti yang nggak beritakan Injil terima upah Pak? Ya pasti enggak dong. Kalau nggak beritakan Injil nggak terima upah. Tapi yang lebih ngeri, nggak beritakan Injil, nggak mau bersaksi. Ini kan ciri-ciri orang yang mengalami kemunduran rohani, vitalitas rohaninya nggak sehat. Karena kalau ada Roh Kudus, ada roh kesaksian. Kok nggak mau bersaksi? Kok ada kerinduan sama sekali beritakan Injil? Beda loh kalau sama Pak. Saya rindu, saya mau, tapi aku takut, aku belum bisa. Nah itu beda. Artinya ada kerinduan, tinggal ini perlu ditolong, dikasih contoh, di-equip, diperlengkapi bagaimana tim penginjilan yang sebenarnya. Tapi kalau betul-betul nggak punya kerinduan, nggak ada kepedulian, ini harus hati-hati. Anda masuk 1 dari 4 survei Barna tadi. Ya, jadi jangan memutuskan hamba Tuhan ya. Sebesar apapun hamba Tuhannya, hebat apapun hamba Tuhan tersebut, semua keberhasilan itu bukan berasal dari kuat dan gagahnya, tapi semua itu hanya karena pekerjaan Roh Kudus. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya ditegakkan, pasti siapa? Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Jadi yang menarik orang-orang berdosa menjadi orang percaya siapa? Pasti dia menarik, bukan pasti gue menarik, bukan. Dia menarik semua orang. Jadi kalau ada tinggikan Yesus, beritakan Injil, gak usah khawatir. Tuayan itu yang punya Tuhan. Kita cuma menabur, ada yang menanam, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Nih ku berikan jiwa-jiwa oleh karena kau setia dan taat. Melalui pemberitaan Injilmu aku menyertaimu. Nih tuayan yang kamu bisa rasakan. Terus kita menangis dan berkabung, makasih ya Tuhan, puas banget hari ini khotbah ada 5 orang yang bertobat. Terima kasih Tuhan, gak ada yang bertobat ya gak apa-apa. Karena semua pekerjaan Roh Kudus. Ya, jadi jika ada hamba Tuhan yang menikmati pengkultusan dari jemaatnya, hati-hati saudara. Karena bisa jadi itu adalah ciri hamba Tuhan yang palsu. Wah, dia dikultusan seneng banget, pengalaman udah kayak Tuhan, udah kayak dewa dia. Apalagi kalau ada hamba Tuhan yang mengaku bisa naik turun ke surga berkali-kali, punya akses khusus ke surga. Bahkan dia bisa bilang ke jemaatnya begini, bentar ya hari Rabu gua mau ke surga dulu, nanti mau ngopi sama makan singkong sama Simon Petrus. Keren banget. Kalau saya punya pengkhotbah atau pendeta seperti itu, saya mau bilang begini, Pak, titip salam ya sama Yudas Iskariot, mau saya gitu. Berarti kalau dia bisa titip salam, dia mampir ke neraka, Pak. Ya enggak, saudara. Jadi tapi hanya pengikutnya banyak sekali nih, ya. Dan hamba Tuhan yang bisa akses surga nih luar biasa ya. Jadi hati-hati kalau ada hamba Tuhan yang suka menggembur-gemburkan soal karunia, mujizat, kesembuhan, boleh. Tapi kalau nggak disertai dengan karakter kerendahan hati dan pengajaran yang alkitabiah, itu ciri-ciri hamba Tuhan palsu. Ya ini memang nggak enak didengar, tapi ini fakta ya. Kita harus belajar dari Yohanes Pembaptis, saudara. Yohanes Pembaptis itu luar biasa. Dia nggak klaim dirinya itu sebagai Mesias. Padahal dia ditanya loh, Yohanes, apakah kamu itu Mesias? Apakah kamu Elia? Apakah kamu seorang nabi yang akan datang? Dia jawabnya rendah hati banget. Dia hanya bilang begini, aku ini cuma seorang utusan, aku ini seorang pelayan doang. Yohanes 1 ayat 26-27. Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia, maksudnya Yesus, yang datang kemudian daripadaku, bahkan membuka tali kasutnya pun aku gak layak. Keren banget, luar biasa. Sekarang hamba Tuhan kalau udah terkenal, fansnya banyak, yang melulukan banyak, ini ayat ini sudah gak berlaku, dibuang, disembunyikan rapat-rapat. Lukas 17 ayat 10, ini juga luar biasa. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Wow, luar biasa. Kita tuh cuma hamba. Namanya hamba tuh, mohon maaf bahasa Jawanya batur, bahasa kasarnya jomos. Kita tuh harusnya mati binasa, dibuang ke neraka. Kita tuh tidak layak sebenarnya, Bapak. Tapi Yesus datang
melayakkan kita, menebus kita dari dosa yang begitu sangat menjijikkan dan mengerikan. Kita tuh harusnya orang binasa, tapi bisa diangkat dari lumpur dosa, diberi kemuliaan Bapa, diberi kemuliaan Anak, diberi kemuliaan Roh Kudus. Kok malah kita jadi merebut atau mengambil kemuliaan Allah? Jadi sejak Anda jadi orang percaya, saudara, Anda tidak dipanggil hanya untuk sekedar percaya Tuhan Yesus saja dan diselamatkan. Saya ulangi, sejak Anda jadi orang percaya, sejak Anda jadi jemaat, Anda tidak hanya dipanggil hanya untuk sekedar jadi orang percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan saja. Terus bagaimana Pak? Tetapi Anda juga dipanggil untuk jadi saksinya, beritakan Injilnya. Pak, kasih ayatnya Pak, jangan Bapak ngajarnya sesat. Nih saya kasih Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nih. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Ini berbicara tentang orang percaya yang pada Tuhan Yesus itu kan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu menjadi saksiku tuh. Maka doktrin yang paling sederhana adalah sejak jadi orang percaya sudah ada Roh Kudus, gak usah dicari-cari, sudah ada Roh Kudus. Kalau Anda betul-betul sungguh-sungguh percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, itu Roh Kudus sudah otomatis ada bersama. Nah kalau sudah ada Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menjadi saksiku. Tuh katanya jelas firman Tuhan katakan. Sudah ada Roh Kudus, ya kamu jadi saksi Kristus di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi itu. Ada juga loh yang mengartikan Yerusalem, Yudea, Samaria ini pakai urutan gitu. Pak, saya kenapa belum mau menginjil Pak? Yang jauh-jauh, yang dekat-dekat ini. Lah keluarga saya aja belum semuanya Pak percaya Tuhan Yesus. Jadi sudah berapa lama Bapak Ibu doakan keluarganya? Sudah 20 tahun Pak. Terus harus nunggu semuanya ini baru kamu akan melangkah di mana Tuhan tuh suruh. Salah nih Bapak Saudara kalau diartikan Yerusalem itu adalah artinya lingkar keluarga dulu. Yudea ini berarti yang keluarga jauh, Samaria keluarga jauh-jauh lagi. Nah kapan menginjil untuk bangsa-bangsa? Kapan menginjil untuk kota provinsi? Ini keliru. Kenapa kok saya melihat diartikan itu keliru? Karena kan dikatakan di Yerusalem padahal murid-muridnya orang Galilea. Harusnya kalau murid-murid Yesus pada saat itu adalah kebanyakan orang Galilea, harusnya kan firman-Nya berkata seperti ini, dan kamu akan jadi saksiku di Galilea dulu dong. Enggak di Yerusalem. Muridnya orang-orang Galilea. Galilea sama Yerusalem enggak dekat. Ya jadi sudah paham ya, nggak boleh diartikan seperti itu. Pokoknya kalau ada kegerakan roh, dimanapun Anda bisa menginjil ya beritakan. Dan hendaknya perintah Tuhan Yesus yang terakhir sebelumnya naik ke surga, kalau orang sudah mau meninggal, kalau kalian punya orang tua yang sangat kalian sayangi, sebelum dia meninggal kasih wasiat, kasih pesan, diwanti-wanti lagi. Nah, jangan lupa, jangan kau lupakan pesan papa ini ya. Pegang, ingat terus sampai kamu mati nanti ya. Nah ini Yesus kan juga sama, pesan terakhir sebelum dia meninggalkan anak-anak yang dikasihnya untuk amanat agung. Maka hendaknya perintah terakhir sebelum dia naik ke surga yaitu amanat agungnya jadikan prioritas pertama dan utamamu. Jangan sampai perintah yang terakhir dari Tuhan Yesus justru kau tempatkan pada prioritas yang terakhir juga dalam hidup kekristenan. Roh Kudus adalah roh kesaksian. Kalau Roh Kudus tinggal dalam dirimu, kamu pasti rindu bersaksi dan beritakan Injil. Ya, jadi kalau tidak ada kerinduan untuk pergi bersaksi beritakan Injil, Anda harus cek, sudahkah Anda sungguh-sungguh jadi orang percaya? Dan sebagai orang percaya, kalau Anda masih belum mau taat melakukan perintahnya, termasuk perintah amanat agung, apakah Anda layak disebut orang percaya yang mengasihinya? Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi kalau mau sharing atau bertanya kepada seseorang yang mengaku orang Kristen atau orang percaya, ditanya begini, kamu percaya Tuhan Yesus? Percaya. Kamu mengasihi Tuhan Yesus? Aku mengasihi. Nah itu cara membuktikannya begini. Karena Yohanes 14:21 itu jelas, gak bisa kamu hanya bilang aku mengasihimu, tapi gak disertai ketaatan melakukan perintahnya. Misalnya hubungan suami istri nih, Mama percaya ya, pokoknya Mama harus percaya Papa mengasihi Mama. Tapi ngomong terus perbuatannya nggak menunjukkan bentuk mengasihi. Istrinya lama-lama bete. Mama pintar ngomong. Mana buktinya Papa mengasihi? Nah Tuhan Yesus sudah mengajari juga. Yang memegang perintahnya dan melakukannya ya dialah yang mengasihi aku. Nah nggak usah jauh-jauh lah.
Jangan pilih-pilih perintah, Pak. Aku mau satu perintah dulu, Pak. Apa tuh perintah? Disuruh mengampuni. Oh yang benar, mengampuni juga kadang masih sulit banget. Ada 10 musuh, 9 diampuni kecuali 1. Siapa tuh? Yang paling menyakiti. Siapa tuh? Suami, Pak. Semua bisa. Bapak Gembala, aku sempat tersinggung, tapi bisa lah, Pak. Aku ampuni. Tapi suami, Pak. Sampai Pak Gemnya juga stres. Pak Gem coba kalau menikah sama suami saya. Lah malah Pak Gemnya disuruh menikah sama suaminya. Saya jamin Pak Gem gak akan betah. Nah, milih-milih perintah padahal juga belum tentu taat sepenuhnya. Nah, perintah melarang agung aja tidak dikerjakan. Apakah Anda sungguh-sungguh disebut orang yang mengasihi Tuhan? Jadi Anda harus segera bertobat, karena orang percaya yang tidak punya kerinduan pergi bersaksi dan beritakan Injil, dia adalah orang percaya yang sudah kehilangan kasihnya yang semula. Jadi cinta mulai di depan Tuhan itu memudar. Makanya Tuhan bener dong, kalau kamu memegang perintahku dan melakukannya, kamu mengasihi aku. Betul. Kalau nggak melakukan perintahnya, ya berarti nggak mengasihi. Kenapa nggak mengasihi? Ya memang sudah kehilangan cinta. Suami istri berkata, papa sama mama cintanya nggak kayak dulu zaman pacaran tuh deket-deket. Dulu kan dikit-dikit kalau deketan gereng, kesetrum. Sekarang mau nempel juga nggak ada gerengnya, nggak ada kesetrumnya. Butuh harus dialiri listrik baru duanya kesetrum gitu ya. Nah ini sama, nggak heran nggak bisa melakukan perintah Tuhan karena memang sudah kehilangan cinta yang semula. Dan orang percaya yang kehilangan cinta semula ini merupakan kondisi kejatuhan rohani yang begitu amat sangat dalam di mata Tuhan. Ini serius banget. Wahyu 2 ayat 4 sampai ke 5. Ini orang yang demikian nih saudara. Ini mengerikan. Semoga nggak jadi Kristen murtad atau Kristen KTP ya, karena Wahyu 2 ayat 4 dikatakan begini. Namun demikian, kata Tuhan Yesus, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Itu orang yang meninggalkan kasih semula itu dicela Tuhan. Apa dicela doang nggak apa-apa, Pak. Nanti dulu ayat kelima lebih ngeri. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah. Ternyata kehilangan cinta mula-mula itu dosa. Kalau nggak dosa, kenapa ayat kelima dibilang bertobatlah? Jadi jangan anggap enteng Bapak Saudara. Kalau Anda sudah rasakan Tuhan, aku nggak ada kerinduan untuk bersaksi, nggak ada kerinduan untuk melakukan aktivitas rohani, ini ciri-ciri Anda mengalami kematian rohani karena kehilangan cintamu yang semula. Makanya nggak bisa taat lakukan perintah Tuhan. Nggak punya cinta, nggak punya kasih, dan ini berdosa di hadapan Tuhan. Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Disuruh bertobat, ini pelanggaran dosa yang serius. Pak, kalau aku nggak mau bertobat gimana? Ya tinggal dibaca selanjutnya. Jika tidak demikian, artinya kalau jika nggak mau bertobat, aku akan datang kepadamu, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jika engkau tidak mau bertobat, apa tuh kaki dian? Kaki dian itu penggambaran representasi jemaat di Wahyu pasal 2. Itu jemaat di Efesus. Jemaat yang kehilangan cinta yang semula. Jadi kalau nggak mau bertobat, dengan kata lain Tuhan bilang nggak ada lagi jemaat Efesus di mataku. Wah, ngeri kalau dibuang Tuhan. Wah, ngeri. Kalau Tuhan ada di pihakmu, siapa lawanmu? Nggak ada. Tapi kalau Tuhan jadi musuhmu, siapa yang menolongmu? Tidak ada seorang pun yang berani menolongmu kalau Tuhan jadi musuh. Jadi ini hal yang sangat serius. Waduh, hati saya diliputi dengan kuasa Tuhan ya, jadi saya perlu agak tenang. Jadi Anda harus segera bangkit, sebab Anda dipanggil Tuhan untuk ikut pergi menabur benih yang baik itu. Anda dipanggil untuk ikut pergi bersaksi dan beritakan Injil. Yang musuh yang menaburkan benih lalang di antara gandum. Ayat 25, ayat 38, ayat 39 dari Matius 13 tadi. Tetapi pada waktu semua orang tidur, katakan tidur. Tidur. Datanglah musuhnya menabur benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Nah, jadi musuh atau iblis itu kalau menabur benih lalang di saat gereja Tuhan orang percaya sedang tertidur. Tertidur artinya apa? Ya tertidur rohaninya. Tabur dan ditinggal pergi. Tadi sudah dijelaskan ya, 38 ladang itu ialah dunia, benih yang baik anak-anak kerajaan, lalang itu anak-anak si jahat atau anak iblis atau orang yang tidak percaya. Musuh yang menabur benih ialah iblis.
Nah, jadi benih ilalang itu gambaran anak-anak si jahat, anak-anak iblis, orang yang tidak percaya. Dan musuh yang menabur benih ilalang itu adalah iblis. Lalang itu hidup di antara gandum. Jadi artinya gini, ada anak-anak jahat, anak-anak si jahat atau anak-anak iblis hidup di antara anak-anak Tuhan. Ada orang-orang tidak percaya hidup di antara orang-orang percaya. Iblis ini yang menghasilkan dan memproduksi orang-orang tidak percaya, anak-anak jahat, anak-anak iblis. Dan iblis menaburkan benih lalang ini di antara gandum, bukan di luar kebun gandum. Di antara gandum justru iblis menaburkan benih lalangnya, bukan di luar kebun gandum. Iblis menabur benih lalang itu di area gandum. Iblis tidak membuat lokasi yang baru untuk menabur benih lalangnya, tetapi ditaburkan benih-benih anak-anaknya itu ke dalam lokasi lahan kebun gandum. Lalu di mana lokasi kebun gandum itu, Pak? Ada di mana lokasi kebun gandum itu? Di gereja Tuhan, di komunitas orang percaya, di mana orang percaya berkumpul, di mana anak Tuhan datang dan berkumpul. Di mana lokasi kebun gandum itu? Di dalam hati dan pikiran Anda sebagai orang percaya, di tengah-tengah keluarga Anda. Itulah lokasi kebun gandum yang ditaburi oleh benih lalang. Jadi sekarang kita mengerti ya, iblis itu menaburkan benih anak-anaknya atau benih lalang itu ke dalam lokasi di mana anak Tuhan sedang terus bertumbuh. Jadi di dalam gereja iblis dapat menyusup dan menaburkan benih anak-anaknya atau anak iblis, supaya benih lalang itu ikut tumbuh bersama dengan benih gandum. Nah, ketika benih lalang itu terus semakin bertumbuh, anak iblis, orang tidak percaya terus berada di dalam gereja. Apa yang terjadi, Bapak? Ini mengerikan. Karena anak-anak iblis, orang-orang tidak percaya ternyata juga ada di dalam gereja. Lalu apa agamanya? Apa agama orang-orang yang ditaburkan oleh iblis menjadi pengikut iblis, menjadi anak iblis, menjadi anak lalang ini? Apa agamanya? Apakah tidak beragama Kristen? Tidak. Mereka itu agamanya sama dengan kita, sama-sama beragama Kristen. Mereka juga berada bersama-sama di dalam gereja, di dalam kebun gandum. Tapi mereka disebut orang-orang Kristen yang tadi, KTP, suam-suam buku agama. Jadi hati-hati, saudara. Kalau kita jadi Kristen KTP agama suam-suam buku, jangan-jangan ada benih-benih lalang yang ditaburkan dan kita tidak waspada. Jangan mengira bahwa semua orang Kristen yang sudah dibaptis adalah anak-anak Tuhan Yesus yang sejati. Jangan mengira kalau semua pendeta, semua hamba Tuhan adalah anak-anak Tuhan yang sejati. Belum tentu. Karena bisa jadi benih-benih lalang yang ditabur musuh ke dalam kebun gandum itu semakin terus bertumbuh dan menjadi anak-anak iblis, bahkan memiliki pengaruh yang kuat di tengah-tengah komunitas orang percaya. Contohnya, Tuhan memilih 12 murid diangkat jadi rasul. Jadi 12 murid jadi 12 rasul. Ternyata ada satu rasul yang namanya Yudas Iskariot yang tidak sungguh-sungguh menjadi orang percaya. Walaupun 3,5 tahun Yudas Iskariot ikut Tuhan Yesus, kemana-mana ikut Yesus, melayani ikut Yesus, bikin mujizat bersama dengan Tuhan Yesus 3,5 tahun. Tapi ternyata Yudas Iskariot ternyata anak iblis. Yudas adalah benih lalang yang ditabur iblis di tengah-tengah 12 rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Apa bukti ayatnya? Buka Yohanes 6 ayat 64, 70 dan 71. Yohanes 6 ayat 64. Saya bacakan. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Oh, Tuhan Yesus sudah ngomong seperti itu. Di antaramu, di antara 12 rasul yang ada yang tidak percaya. Ingat, benih lalang adalah benih orang-orang yang tidak percaya, anak-anak iblis. Di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lompat ayat 70. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah Tuh, ngeri ya. Ayat 71. Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang menyerahkan Yesus. Dia seorang dari ke-12 murid itu. Jadi sekalipun Yudas Iskariot itu dipilih sama Tuhan Yesus, diangkat jadi rasul, jabatannya tinggi loh, namanya juga rasul. Tetapi ternyata dia bukan orang percaya, dia anak iblis. Ilalang yang ditanam di kebun gandum. Jadi kalau ada seorang rasul aja bisa bertumbuh di kebun gandum dan menjadi anak iblis atau orang
yang tidak percaya, maka juga sangat mungkin di akhir zaman ini akan makin banyak hamba Tuhan, pendeta, gembala, penginjil, rasul, nabi yang juga kalau nggak hati-hati bukan anak-anak Allah yang sejati. Berarti apa dong? Ya berarti bisa jadi anak-anak iblis, orang-orang yang tidak percaya juga menyusup di tengah-tengah kebun gandum. Jadi bisa nggak Bapak Saudara, benih anak-anak iblis itu akan terus bertumbuh, menyusup di kebun gandum dan menjadi seorang pengkhotbah, menjadi seorang pendeta, menjadi majelis, menjadi penatua, penginjil, guru sekolah minggu, pengajar, menjadi ketua sinode? Jawabannya apa? Bisa banget, jadi rasul aja bisa. Bisa karena anak-anak iblis itu menyusup dan menjadi jemaat biasa? Jawabannya apa? Bisa dan banyak. Jadi iblis menaburkan benih anak-anaknya pada semua aspek kehidupan, pada semua jabatan anak-anak Tuhan di dalam gereja. Ngeri kan? Makanya saudara, kalau pengajaran sehat dan benar tidak pernah dikembalikan dalam sendi-sendi kehidupan gereja. Maunya ke gereja itu yang cepet-cepet, khotbahnya kalau bisa 15 menit, total ibadahnya 1 jam. Wah, itu mengerikan saudara. Mengerikan sekali. Itu pasti khotbahnya tidak ada isinya, tidak ada gizinya, jemaatnya tidak pernah bertumbuh akan pengenalan firman Tuhan. Resiko menjadi Kristen prodigal sangat tinggi. Untuk itu sebagai anak-anak Tuhan kita harus lebih hati-hati dan waspada akan keberadaan benih lalang di tengah-tengah gandum ini. Tapi mengapa keberadaan mereka itu atau keberadaan lalang itu tidak mudah untuk diketahui? Kan Bapak Saudara sekarang nggak bisa ngecek. Jangan bilang ke sebelahnya nanti tersinggung. Jangan-jangan kamu benih lalang, jangan-jangan kamu benih anak setan. Jangan begitu Bapak Saudara, karena tidak mudah diketahui. Kenapa kok nggak bisa? Karena mereka menyamar. Namanya menyusup, menyamar. Ditabur sama si iblis ketika kita tidur. 2 Korintus 11 ayat 13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Ngeri ya, zaman di Korintus sudah diperingatkan, orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Gimana bedain? Makanya kondisi kekristenan sekarang ini mengerikan kan? Gimana bedainnya? Jemaatnya nggak pernah diajar, taunya dia kan rasul gereja ya, pasti bener lah omongannya, kita dengerin, padahal sesat. Ayat 14, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Tuhan marah, murkanya nanti di akhir zaman ini mengerikan tuh. Akan dikumpulkan itu anak-anak lalang itu, dibuang ke neraka, letak gigi dan retak tangis ada di sana. Jadi sungguh memprihatinkan Bapak ya, kondisi zaman ini banyak gereja dan kekristenan akan semakin bertambah parah karena semakin banyak anak-anak iblis yang menyamar sebagai hamba Tuhan, pendeta dan lain sebagainya. Di mana mereka tiap minggu masih terus aktif naik ke mimbar, menaburkan benih lalang, menyesatkan banyak orang melalui khotbah dan pengajaran yang sesat. Kalau kondisi gereja di Eropa lebih ngeri lagi, udah banyak yang tutup, dibeli alih fungsi jadi tempat puja seram. Jadi memang betul ya, Tuhan sedikit saja kan yang diselamatkan. Tuhan hanya bilang, masuklah melalui tubuh yang sesat itu. Jadi sebagai orang percaya anak Tuhan sejati, kita harus lebih hati-hati dan waspada. Jangan terlalu cepat untuk mudah menjadi percaya. Seperti kita terhipnotis melihat sosok karisma seorang hamba Tuhan, jabatannya, karunianya, urapannya, kita kagumi mereka, jadikan panutan kita. Jangan buru-buru, harus dipuji dan didoakan, karena hanya dari buahnya kita akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Jadi dari setiap khotbah yang mereka beritakan perlu dicek dulu kebenarannya berdasarkan prinsip Alkitabiah enggak. Kalau kita hamba Tuhan masih mau bayar harga, masih mau sekolah, saya pun masih mau sekolah karena saya nggak mau menjadi penginjil sesat, pengajar sesat. Saya harus belajar. Walaupun sudah tua tetap masih mau belajar. Kalau jemaat saya maklumi, nggak semua orang punya kerinduan belajar sekolah Alkitab atau sekolah teologi ya. Tapi Anda juga jangan mengentengkan dan tidak mau belajar dan diajar dari setiap khotbah hamba-hamba Tuhan yang benar. Nanti Anda akan mudah tersesat. Ya, jadi bagaimana caranya iblis menaburkan benih anak-anaknya atau benih lalang ke dalam kebun gandum pada saat semua orang tidur? Cara pertama adalah iblis mendorong anak-anaknya, pengikutnya, orang yang tidak percaya dengan menyusup, menyamar dalam gereja. Mereka ditaburkan untuk menyusup, menyamar.
Dan mereka tidak bisa dibedakan, kelihatannya normal, sama seperti orang-orang percaya, sama seperti anak-anak kerajaan Allah. Ya ikut melayani, sudah dibaptis juga. Nanti tahunnya ketika anak-anak gandum bertumbuh, mulai bergulir, nah anak-anak lain juga mulai kelihatan. Dari buahnya nanti bisa kita lihat. Cara kedua, iblis menaburkan benih lalang itu menyusup ke dalam hati dan pikiran anak-anak Tuhan, ke dalam hati dan pikiran jemaatnya. Dengan cara apa? Hatinya dikeraskan. Contoh, ini kan khotbah nggak seperti biasanya, lama. Pokoknya lama banget Pak, membosankan. Nah, ketika Injil diberitakan, firman pengajaran disampaikan, iblis akan bekerja keras. Dari sejak tadi saya mengerti, bekerja keras untuk menyusup dan membuat hati umat Tuhan tidak suka dengarkan firman pengajaran. Gelisah, pikirannya dibuat menjadi tidak fokus, dibuat bosan, tidak tertarik dengarkan firman pengajaran, bahkan mengantuk. Makanya tadi kan dikatakan, pada saat semua orang tertidur, benih di lalang ditaburkan. Nah, coba cek kanan kiri. Bapak tadi ngantuk ya, gini-gini kan. Udahlah Pak, paling nanti kita ngomong aja ke Pak Gembala, itu pendetanya nggak usah diundang lagi, khotbahnya kelamaan. Ya paling begitu kan. Cara ketiga, melalui pengajaran-pengajaran sesat yang terus diberitakan dalam setiap kesempatan berkhotbah, bahkan diupload ke YouTube lagi, ditonton jutaan orang. Berapa banyak keseret itu. Misalnya pengajaran mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu cuma Allah kecil. Aduh, dan jemaat polos-polos saja ikut percaya lagi. Menyedihkan ya. Jadi pada saat kondisi gereja Tuhan yang sedang tertidur itulah, maka iblis secara gencar menaburkan banyak benih lalang untuk menyusup dan nyamar ke dalam gereja. Dan salah satu ciri gereja yang tertidur adalah gerejanya sudah tidak lagi memadulikan dan mengedepankan betapa pentingnya akan dua hal tadi, yaitu pengajaran firman Tuhan yang benar dan sehat dan pemberitaan Injil keselamatan. Kalau dua itu sudah ditinggalkan, dilupakan, itu ciri-ciri gereja sedang tertidur. Di mata iblis, aha, ini gereja tertidur. Ditabur lalang, nggak akan ngerti, nggak akan lalang akan tumbuh bersama-sama di tengah-tengah kebun gandumnya. Itu ciri-cirinya. Mengapa iblis setelah menabur benih lalang di antara gandum kemudian iblis pergi? Karena ayat 25 dikatakan, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya yaitu iblis, menabur benih lalang di antara gandum lalu pergi. Kok iblis kok mainnya aneh ya? Nabur ditinggal pergi. Ada yang tahu nggak kenapa iblis menabur terus tinggal pergi? Karena dia menyamar, jadi nggak mau menampilkan diri, tapi menyusup melalui anak-anaknya, melalui orang-orang tidak percaya. Dan iblis itu ternyata menabur benih terus ditinggal pergi karena dia ingin segera pindah lokasi, cari kebun gandum yang lain. Ditabur benih lalang, tinggal pergi lagi cari kebun gandum yang lain, yang dilihat bahwa ini tempatnya nih, ini gereja tertidur, taburin lalang, ini gereja tertidur, tabur. Jadi mereka pindah-pindah. Supaya apa? Supaya kerusakannya yang ditimbulkan semakin banyak dan semakin parah. Jadi kalau Anda dengar gereja Tuhan ini sudah tutup Pak, hamba Tuhan ini Pak, rumah tangganya hancur Pak, anaknya begini Pak, ya jangan heran. Seorang teolog asal Amerika yang namanya Albert Barnes, lahir tahun 1798. Ada yang sudah lahir? Tutup usia 1870. Dia seorang teolog Amerika, seorang pendeta Presbyterian, mengatakan seperti ini. Ini saya kutip, orang bagus sekali dia ngomong seperti ini. Iblis itu mengenal tanah di mana ia menabur benih lalang itu. Dia kenal banget. Iblis tahu bagaimana benih yang ia tabur akan mengakar dan bertumbuh. Hanya perlu menaburkan benih-benih lalang itu dan segera pergi meninggalkannya. Jadi iblis mengetahui kondisi tanah tempat ia menaburkan doktrinnya. Iblis mengetahui bahwa di dalam hati manusia ajaran-ajaran sesat tersebut akan cepat mengakar dan bertumbuh dengan cepat. Kesalahan, dosa, kemunafikan merupakan hasil dari hati manusia, dan kalau ditinggalkan sendiri akan mulai mengalami kemewahan yang mematikan. Wah, ini teolog hebat banget. Saya renung-renungin memang benar. Iblis mau menabur benih, segera pergi, dan iblis gak peduli. Itu benih yang ditabur tidak usah dirawat, akan tumbuh sendiri. Kalau gandum ditabur kan butuh para pelayan, hamba-hambanya yang merawat, memupuk supaya tumbuh. Tapi kalau benih lalang, tabur tinggal pergi, bertumbuh otomatis, bertumbuh sendiri. Iblis tahu bahwa benih-benih lalang itu tidak perlu dirawat, sudah pasti akan terus bertumbuh.
Itulah sebabnya Bapak Saudara sekarang sudah mengerti ya kenapa ajaran sesat itu begitu sangat cepat bertumbuh dengan sendirinya. Pengajaran-pengajaran sesat itu cepat sekali pertumbuhannya dan pengikutnya pun begitu cepat banyak. Jadi kalau ada gereja yang jumlah pengikutnya begitu banyak, ini jangan untuk menuduh ya. Kalau ada gereja yang jumlah pengikutnya banyak, cuma hati-hati aja. Belum tentu itu karena hasil pertumbuhan benih gandum yang sejati. Karena justru di hari zaman ini ajaran-ajaran sesat semakin lebih cepat bertumbuh dengan lebih cepat daripada pertumbuhan gereja Tuhan yang sejati. Jadi sekalipun gereja kita misalnya kecil, jumlah domba yang dipercayakan dikit, tetap bersuka cita. Karena ukuran itu bukan yang utama. Buat apa gerejamu banyak pengikutnya, tapi itu pengikut-pengikut benih-benih lalang. Jadi kondisi kekristenan sudah sangat memprihatinkan. Anda sebagai orang-orang yang sungguh percaya pada Tuhan Yesus, Anda harus segera bangkit, sebab Anda dipanggil untuk menabur benih yang baik. Saya tutup dengan ayat 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tuh, kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasalah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injilmu, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saya undang semua bangkit berdiri. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang